dulu sebelum kenal dengan ARS manajemen, dulu tuh Nikaila punya kendala seperti tidak bisa mengelola keuangan, terus tidak bisa membuat sistem yang autopilot. Intinya antara hak dan kewajiban pegawai serta perusahaan itu masih sangat awam. Nah, jadi sangat butuh sekali yang namanya pembimbing untuk menentukan itu semua. Kesulitan yang saya alami ketika mengelola pegawai itu terutama pada absensi pegawai, terus reward dan punishment pegawai itu belum tertata dengan rapi. Jadi masih banyak yang telat, masih banyak yang nggak masuk. Akhirnya kinerja pegawai itu sangat minim. Kesulitan di bagian manajemen produksi itu pada bagian kayak pembagian kerja, terus standarisasi produknya seperti apa gitu, itu masih jalan seadanya. Nah, semenjak ada ARS manajemen ini semuanya tertata alurnya gitu. Jadi proses per proses itu berjalan sesuai SOP. Dulu saya pas usaha ini sangat pusing sekali setiap harinya karena memikirkan banyak pegawai yang kinerjanya kurang, sistemnya agak beres, terus keuangannya juga cuman sembarangan berjalan gitu, waton melaku gitu. Nah, semenjak ada RS ini, katakanlah saya sekarang bisa santai dan bisa berpikir fokus ke depan. Maksudnya memikirkan perkembangan untuk masa depan perusahaan Nikaila. Jadi pertama kali bertemu dengan Estu selaku pemilik Nikaila Jawari, waktu itu kami berbicara bagaimana sebuah bisnis itu dijalankan. Karena saat itu dengan perusahaan yang sudah cukup mapan secara omset dan juga secara tim kerja sudah cukup banyak di atas 10, bisa dikategorikan usaha dia juga sudah bukan mikro lagi tapi kecil. Namun dia merasa saat itu ketika kami bertemu, dia merasa sangat keteteran atau mengalami kekacauan dalam mengelola tim kerja. Artinya dia masih memikirkan bagaimana harus menggaji karyawan baik yang sifatnya harian maupun bulanan. Dia masih harus mengecek apakah karyawannya masuk atau tidak. Dia juga harus memastikan apakah pesanan-pesanan atas perhiasannya itu sudah dilakukan oleh tim produksi, dan beberapa hal lain yang cukup signifikan membuat dia sangat harus terikat pada kegiatan harian di perusahaannya. Dari sanalah kami membuat pemetaan. Ars mencoba memetakan sebenarnya apa saja sih yang berlangsung di sana, divisi-divisi apa yang ada atau pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan, lalu juga melihat kapasitas dari masing-masing orangnya, karena visi misi sudah dimiliki oleh Nikaila sendiri, yang artinya sebenarnya sekarang bagaimana memetakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada itu menjadi efektif dan efisien. Kalau dalam bahasa kita kan biasa the right man in the right place. Nah, itulah yang kita lakukan pertama kali sebelum akhirnya kita juga membedah sebenarnya organisasi ini atau usaha ini akan dibikinkan skema payung seperti apa. Dalam perjalanannya akhirnya kita bersepakat bahwa Ars akan mendampingi dalam 4 hal, yaitu bagaimana organisasi usaha ini akan dikemas, lalu kedua bagaimana penataan SDM dan pendampingan SDM-nya sendiri, termasuk di dalamnya pembuatan sistemnya, lalu penataan di wilayah produksi, artinya bagaimana sebuah produksi itu dapat dikontrol dengan baik dan target waktu pengerjaannya juga tercapai. Lalu yang terakhir tentu saja adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah usaha, tercatatnya keuangan dan juga administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, keuangan itu sendiri maupun administrasi dalam konteks produksi. Di 4 hal pendampingan itu kita membedahnya satu persatu. Yang pertama, kita akhirnya membentuk sebuah struktur organisasi. Yang ini juga cerminan dari sebuah visi misinya Nikaila sendiri,
sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah perusahaan jewelry, perusahaan perhiasan yang memang ancangannya dapat dikenal secara nasional dan internasional. Dari penataan SDM tersebut tidak memungkiri bahwa kita selain harus menempatkan orang sesuai dengan potensinya, yang artinya ada demosi, ada juga promosi, di satu sisi juga ada penghentian pegawai yang tidak sesuai dengan kapasitas atau memang skillnya tidak dibutuhkan. Akhirnya dari sana terbentuklah sebuah struktur yang kami anggap waktu itu tepat, lalu kami tawarkan kepada S2 dan itu diterima dan diuji cobakan dan dapat berjalan setelah 2 bulan proses pendampingan khusus SDM. Di satu sisi di wilayah administrasi keuangan kita berjalan simultan juga untuk menata bagaimana seluruh keuangan ini tercatat dengan baik, berapa sih biaya operasional yang harus dikeluarkan tiap bulan, berapa biaya promosi dan marketingnya, dan berapa sih sebenarnya omset kotornya, sehingga setiap bulan akan diketahui berapa brutonya. Sistem keuangan kita bikinkan sebagai sebuah sistem keuangan dagang, walaupun sebenarnya dalam konteks Nikaila, keuangannya ini bisa dibikin dengan keuangan industri karena mereka punya produksi in-house. Namun demikian, menimbang bahwa ini masih baru dan juga memudahkan bagaimana pemilik usaha memantau keuangannya, maka tawaran keuangan yang diberikan adalah keuangan untuk dagang. Seiring berjalan, proses produksi yang selama ini sangat tidak terkontrol, sangat tidak jelas alurnya, lalu di sana juga ada target-target waktu yang seharusnya bisa diselesaikan cepat menjadi lambat, di mana pada awalnya Nikaila Jewelry itu bisa memenuhi pesanan konsumen dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 bulan. Akhirnya setelah dibuat sistemnya, segala halnya dicatat dan setiap orang di dalam rumah produksi itu diperankan sesuai dengan skillnya masing-masing, maka dalam satu cincin kira-kira dari cincin sederhana, setengah sulit sampai dengan sulit, semuanya ada target waktu yang bisa dicapai, sehingga kita menemukan hasil di mana dalam satu hari menghasilkan berapa cincin tipe mudah dan apakah single atau couple, berapa cincin sulit dan berapa cincin yang sangat sulit. Itu sudah sangat terukur sekali. Lalu hal yang paling krusial adalah pendampingan dalam konteks SDM. Kenapa SDM ini krusial? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada demosi, promosi, di satu sisi ada pemutusan hubungan kerja. Di sana adalah hal yang paling penting adalah keadilan ya, kita sebutnya sebagai dalam mekanisme penggajian. Artinya bagaimana gaji masing-masing fungsi itu dapat memenuhi memang sesuai dengan beban kerja masing-masing. Kebetulan saat kami pendampingan awal itu adalah salah satu masalah pokok yang mendasari terjadi sifat saling iri, sifat saling merasa lebih baik dari yang lain, lalu merasa yang paling dibutuhkan, karena di sana ada jenjang salari yang tidak terukur, sehingga satu dengan yang lain itu jenjangnya sangat berbeda. Di satu sisi mungkin beban kerjanya juga berbeda. Beban kerja yang berbeda dalam hal ini adalah jadi semacam ada terbalik-balik, fungsi yang lebih utama menjadi mempunyai gaji yang lebih rendah daripada fungsi yang di bawahnya. Artinya itu yang kami tata sesuai dengan beban kerjanya, sesuai dengan perannya, sesuai dengan fungsinya. Dan sistem pendampingan SDM ini yang paling cukup krusial karena kita bicara tentang manusia, di mana masing-masing orang punya pikiran, di mana masing-masing orang punya keyakinan bagaimana memang sebuah tempat usaha itu harus menaungi dirinya sebagai karyawan. Tetapi kita berhasil melalui ini, kita masuk di wilayah SDM ini di minggu ke-3 untuk rumah produksi, tapi sejak pertama pendampingan di minggu pertama dan seluruhnya dapat berjalan dengan baik setelah pendampingan di bulan ke-5. Artinya di bulan ke-6 di periode masa pendampingan berakhir itu seluruh sistem dan mekanismenya sudah tertata dengan baik. Akhirnya 1 bulan terakhir adalah kami lebih mereview bagaimana sebuah sistem ini dapat berjalan dan mana yang harus diperbaiki atau mana yang tidak jadi dijalankan atau
hal-hal yang masih dibutuhkan inovasi. Oke, buat teman-teman yang baru memulai usaha, yang sudah punya usaha atau sedang berjalan tapi masih belum tertata, atau mempunyai usaha yang sudah punya omset cukup besar tapi merasa sangat terteteran atau benar-benar terganggu dengan aktivitas harian yang harus dilakukan dalam usahanya, jangan ragu untuk kontak kami Ars Management, karena kami paham bagaimana sebuah manajemen usaha harus dilakukan, pilar-pilar bisnis yang harus ada dalam sebuah usaha, yang pastinya usaha itu adalah sebuah organisasi atau sebuah badan yang menjalankan banyak hal dan banyak cabang. Jadi para pemilik usaha jangan ragu kalau usahanya masih kesana kesini, belum jelas, belum fokus, datanglah kepada kami, maka kami akan membantu memetakan usaha Anda dan mendampingi sampai usaha Anda berjalan dengan baik sehingga autopilot dalam usaha dapat Anda miliki di perusahaan Anda. Yang saya dapatkan setelah bekerja sama dengan ARS Manajemen itu yang sangat-sangat bagus itu sistemnya. Jadi sistem bisnis atau sistem internal bisnis itu sangat-sangat tertata. Sistemnya menjadi rapi, keuangannya rapi. Nah, jadi kita bisa menaikkan omset dan lain-lain bisa menjadi lebih lancar.